Bab 2003 Buang-buang keberuntungan. Mengatakan itu, Xie Pingping menarik lengan baju Chen Ye dan berjalan-jalan di kafetaria. Makan di kafetaria dibagi menjadi 3 area langit, area, dan area orang. Xie Pingping memperkenalkan, semua siswa yang bergabung dengan Shenhuo Colege dapat memilih makanan di area manusia secara gratis. Meskipun gratis, jangan meremehkannya, makanan di area manusia juga sangat lezat. Makan di area manusia jelas tidak lebih buruk daripada hidangan paling mahal di restoran top di benua Lingwu. Mengatakan itu, Xie Pingping menunjuk kedua area lainnya dan berkata, tapi ini tidak terjadi di distrik Tian dan distrik. Makanan di distrik itu mahal, tetapi beberapa lebih kaya, seperti murid-murid pertama kekuatan kelas dan tingkat atas, yang masih terjangkau. Petik 2. Melihat mata yang indah dari restoran regional, dia dengan jelas menunjukkan warna keinginan, dan bahkan sedikit air liur kristal mengalir keluar dari bibir merah mudanya yang lembut. Chen Ye juga melihat, tidak banyak orang di kursi di daerah itu, tetapi masih ada beberapa siswa yang memilih untuk makan di daerah itu. Xie Pingping buru-buru menyeka air liurnya, dan tersenyum malu pada Chen Ye. Maaf. Aku hanya murid dari kekuatan kelas 2. Meskipun aku selalu ingin memakannya, aku tidak tahan untuk membelinya. Namun, aku mendengar bahwa makanan di daerah itu 10 kali lebih baik daripada makanan di area manusia. Itu adalah kelezatan nyata di dunia ketika saya mendapatkan uang dalam tugas atau kegiatan yang diumumkan oleh akademi, saya harus pergi ke sana dan makan lengkap. Adapun distrik Tian. Xie Pingping melihat ke area terjauh dari mereka, dengan tatapan obsesif di matanya. Itu adalah daerah legendaris. Setiap hidangan benar-benar jenius, belum lagi pasukan kelas 1. Bahkan para murid dari pasukan tingkat atas mungkin tidak mampu membelinya. Para siswa yang bisa makan di sana, secara keseluruhan akademi, tidak banyak orang pergi ke distrik Tian untuk makan, tapi mimpiku. Chen Ye memandang distrik Tian, kursi di sana kosong dan tidak ada seorang pun, yang membuat Chen Ye sedikit tertarik. Dalam Rising Dragon Competition, dia memenggal banyak jenius, dan memperoleh banyak keuntungan di bidang pembunuhan Qiankun, dapat dikatakan bahwa kekayaan bersihnya sangat kaya. Oleh karena itu, Chen Ye sekarang dianggap kaya, dan seharusnya terjangkau untuk makan di area hari ini. Karena dia ingin makan, dia tidak keberatan makan lebih baik, dia melihat Xie Pingping yang memilih makanan untuknya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Selain itu, dia juga sedikit penasaran bagaimana reaksi Xie Pingping jika dia mengajak Xie Pingping makan di distrik Tian. Bagaimanapun, Xie Pingping juga temannya. Pada saat ini, di luar kafetaria, 3 pria masuk. Seorang pria berpakaian merah menyapu pandangannya dengan santai ke kafetaria, tiba-tiba, dia melihat Chen Ye dan Xie Pingping, dan pupil matanya menyusut. Orang ini adalah Feng Gang. Feng Gang meraih Zhao Liang, yang sedang tertawa bersama Song Bai, dan berkata, Saudara Liang, lihat, yang di sana, apakah gadis yang kamu sukai dan semut yang kita goda di pagi hari? Zhao Liang melihat ke arah yang ditunjuk Feng Gang, dan dia hanya bisa menatap dengan marah di wajahnya. Wanita yang saya sukai, dan sekarang, berjalan dengan sampah dari alam penciptaan yang baru saya temui pagi itu, dan dia sepertinya masih tertawa. Bukankah ini mencoreng wajah Zhao Liang? Jika diketahui orang lain bahwa wanita yang disukai Zhao Liang mengobrol dan tertawa dengan membuang-buang keberuntungan, apa yang akan orang lain pikirkan tentang dia Zhao Liang? Bagi Zhao Liang, ini hanyalah penghinaan besar. Song Bai mengerutkan kening dan berkata, Xie Pingping ini, tidak memberitahu saudara Liang bahwa dia sedang tidak enak badan dan tidak ingin menemani saudara Liang ke Xiankuan di akademi. Mengapa Anda datang ke sini sekarang dan makan enak dengan sampah ini? Lihat, di mana dia terlihat tidak sehat sekarang. Saudara Liang, bukan saya yang mengatakan, wanita ini, Anda mungkin harus mendisiplinkan wanita ini, jika kita tidak tiba-tiba ingin datang untuk makan malam dan menabrak adegan ini, mereka mungkin. Cukup. Zhao Liang minum, menatap Chen Ye dan Xie Pingping, matanya menjadi semakin suram dan kesal. Awalnya, dia tidak bisa mengatakan banyak tentang Xie Pingping, tetapi, mengetahui bahwa gadis ini tidak kuat, dia tidak memiliki latar belakang, dan dia tidak memiliki koneksi di akademi, dan dia juga tampan dan sederhana. Objek yang cocok untuk memulai, jadi saya hanya ingin bermain dengannya. Pada saat itu, jika Anda bosan bermain, buang saja, dan tidak akan ada konsekuensi besar. Sejauh yang dia tahu, Xie Pingping ini hanya dari sekte kelas 2. Bahkan jika dia lulus dan meninggalkan akademi, Zhao Liang, yang merupakan murid rahasia dari sekte kelas 1.
Dan tidak akan takut dengan balas dendam Xie Pingping sama sekali. Ketika dia ingin datang, dia menyukai Xie Pingping ini dan bersedia merawatnya di akademi. Itu adalah berkah bagi Xie Pingping sama sekali. Namun, sekarang jalan ini, di belakang punggungnya, berkumpul dengan sia-sia. Dia bahkan harus mendengar teman sekelas tahun kedua menertawakannya. Menertawakannya tidak sebaik membuang-buang keberuntungan. Meskipun dia belum secara resmi bersama Xie Pingping, dan Xie Pingping tidak menjanjikan apapun padanya, tetapi Zhao Liang telah menjadi favorit sejak dia masih kecil, dan dia adalah satu-satunya yang memilih orang lain. Memilih dia. Apapun yang dia inginkan, dia harus mendapatkannya. Karena dia menyukai Xie Pingping, dia sudah berpikir bahwa Xie Pingping adalah miliknya, dan hanya dia yang bisa menyentuhnya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Seseorang benar-benar menyentuh mainannya. Atau, pemborosan alam ciptaan. Kemarahannya akan membakar tubuhnya dan mendidihkan darahnya. Tapi, dia tahu, dia tidak bisa sejelas itu. Dia memaksa dirinya untuk tenang, tersenyum, dan berjalan menuju tempat Xie Pingping dan Chen Ye berada. Pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengeluarkan piring yang telah diletakkan Xie Pingping di piringnya, dan meletakkannya kembali di atas meja. Xie Pingping memandang Chen Ye dengan bingung, dan bertanya, ada apa dengan Chen Ye? Apakah hidangannya barusan tidak sesuai dengan seleramu? Chen Ye tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita pergi ke distrik Tian untuk makan? Saya cukup tertarik dengan masakan distrik Tian. Xie Pingping tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi ke distrik Tian. Tapi aku tidak punya banyak batu spiritual. Chen Ye tersenyum lembut, saya memilikinya, jadi anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena telah memilihkan hidangan untuk saya. Sebelum Xie Pingping berbicara, tawa menghina datang tidak jauh. Hahaha, saudara muda Ye, aku tidak bisa melihatnya. Kamu memiliki selera humor yang bagus, ini adalah pertama kalinya kamu datang ke kafetaria Akademi Shenhuo kami, kan? Mungkin Anda masih belum tahu, berapa harga makanan di distrik Tian. Di sana, itu bukan restoran kecil, ini bukan tempat untukmu, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Bab 2004 Menipu dan Mengejek. Song Bai juga membuka mulutnya dan berkata, aku tidak tahu situasinya, jadi aku hanya ingin membawa orang lain ke sana. Dan kamu, Junior Sister Xie, kamu seharusnya sudah tahu level ukuran orang ini sekarang, kan? Dia hanya orang yang benar sendiri, berpikiran sempit, idiot yang tidak memiliki konsep apapun. Sebagai perbandingan, saudara Liang tidak tahu berapa level dia lebih baik dari anak ini. Sebelum dia membuatmu malu, kamu masih, datang dan bergabunglah kami ayo makan. Feng Gang berkata dengan ringan, nak, saya menyarankan Anda, lebih baik tidak malu. Harga itu bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Chen Ye memandang orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Dengan kekuatan dan visinya saat ini, dia tidak menganggap serius orang-orang ini, dan dia tidak peduli tentang mereka. Xie Pingping memandang Zhao Liang dan yang lainnya dengan tatapan jijik di mata mereka, mengapa orang-orang ini mengatakan itu tentang Chen Ye? Apakah mereka mengenal Chen Ye? Bagaimana Anda tahu bahwa Chen Ye benar-benar tidak mampu membeli makanan di distrik Tian? Bahkan jika Chen Ye benar-benar tidak mampu membelinya, dia tidak akan berpikir itu masalah besar apakah perlu untuk mengucapkan kata-kata ini di depan Chen Ye. Lagi pula, dengan siapa mereka ingin makan, kualifikasi apa yang harus mereka kelola. Namun, meskipun Xie Pingping marah di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya menundukkan kepalanya diam-diam. Dia tidak ingin membawa kebencian Zhao Liang dan yang lainnya kepada Chen Ye karena dirinya sendiri. Namun, tubuhnya tidak bergerak. Dia benar-benar tidak ingin makan dengan orang seperti Zhao Liang. Chen Ye melirik Xie Pingping, sudah tahu apa yang dipikirkan Xie Pingping, dia tiba-tiba meletakkan piring makan di tangannya. Xie Pingping tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi kepastian melintas di matanya yang indah. Tampaknya Chen Ye tidak ingin memiliki konflik dengan Zhao Liang dan yang lainnya. Itu adalah pilihan terbaik untuk meninggalkan kafetaria pada saat ini. Waktu. Namun, selain merasa nyaman, ada juga sedikit kekecewaan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa dapat dimengerti bahwa Chen Ye ingin melarikan diri di hadapan prajurit bukaan bintang 3, tetapi masih ada secercah harapan di hati Xie Pingping, berharap Chen Ye dapat melindungi dirinya sendiri dan mengusir anak-anak yang terjerat ini. Rakyat. Zhao Liang dan yang lainnya, di sisi lain, mencibir dan memandang Chen Ye dengan jijik. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa,
penghinaan di mata mereka terlihat jelas. Sampah, masih mencoba menyentuh wanita saya. Zhao Liang memandang Chen Ye dengan bangga, Anda tahu bagaimana keluar dari pandangan Lao Su, jika tidak, saya pasti akan memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chen Ye akan berguling keluar dari kafetaria dengan ekornya terselip seperti anjing liar, Chen Ye berkata langsung, aku benci lalat memanggil telingaku, ayo pergi. Pilih tempat yang tenang. Apa? Zhao Liang dan yang lainnya tercengang, benar-benar terpana, apa yang dilakukan Chen Ye ini? Katakanlah mereka lalat. Xie Pingping juga memiliki ekspresi terkejut, dia tidak tahu mengapa Chen Ye melakukan ini, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xie Pingping juga memiliki arus hangat di hatinya. Dan Chen Ye, di bawah tatapan tercengang Zhao Liang dan yang lainnya, membawa Xie Pingping ke area langit kafetaria. Pada saat yang sama, dia memunggungi Zhao Liang dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, dengarkan kamu, distrik Tian, tampaknya sangat mahal. Jika saya mampu membelinya, saya tidak perlu khawatir tentang itu. Tetapi, saat dia mengatakan itu, dia menoleh sedikit, menunjukkan cibiran dan berkata, beberapa, jika saya pergi ke distrik Tian untuk makan malam, apakah Anda memenuhi syarat untuk bertanya? Anda. Zhao Liang berteriak keras, menatap Chen Ye, beraninya sampah ini memprovokasi dia. Dia sudah sangat marah, jika bukan karena peraturan akademi, dia akan membunuh Chen Ye dengan satu pukulan. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Namun, bahkan jika dia tidak bergerak, aura puncak lubang bintang di seluruh tubuhnya pecah sepenuhnya, menghancurkan ke arah Chen Ye. Namun, pemandangan yang mengejutkannya muncul, dia awalnya berpikir bahwa pemborosan keberuntungan, yang akan berlutut dan gemetar, berjalan menuju area surga tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana bisa? Zhao Liang sedikit tersesat sejenak. Dia jauh lebih unggul dari pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama. Mengapa napasnya tidak bisa diliputi bahkan oleh keberadaan yang meramal? Kemarahannya terus melonjak, dia benar-benar ingin mengambil tindakan, sangat ingin menghancurkan sampah ini sekarang, hancurkan. Namun, saat dia perlahan mengangkat tangannya dan hendak melakukannya, tiba-tiba, wajah seseorang melintas di benaknya. Zhao Liang gemetar sebentar, tetapi dia meletakkan tangannya. Ketika dia memikirkan Chen Jiu dan Zhao Liang dari Departemen Hukum, dia tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak bisa membayangkan hukuman seperti apa yang akan dia terima setelah dia menembak Chen Ye. Namun, dia tidak bisa membiarkan Chen Ye membawa pergi Xie Pingping, kan? Mata Zhao Liang tenggelam, dan tiba-tiba berteriak pada Chen Ye dan Xie Pingping, Pingping, jangan malu mengikuti anak ini, dia hanya ingin berpura-pura di depanmu, kemari, ayo pergi ke area makan. Teriakan keras ini, para siswa di seluruh kafetaria dapat mendengar dengan jelas, dan dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Chen Ye dan Xie Pingping. Pada saat yang sama, banyak siswa juga mulai berdiskusi. Wow, aku belum pernah melihat anak laki-laki itu sebelumnya, apakah dia kelas 1? Dia benar-benar pergi makan di distrik Tian. Mungkinkah dari sekte top? Kata seorang gadis. Dan anak laki-laki di sebelah gadis itu mencibir dengan jijik, pergi ke distrik Tian. Hanya dia. Tidakkah kamu melihat kultivasinya? Bisakah dia pergi ke distrik Tian untuk makan? Selain itu, bukankah Zhao Liang mengatakan itu? Apakah itu? Pria ini hanya ingin berpura-pura di depan gadis-gadis. Pergi ke distrik surgawi untuk makan di alam penciptaan. Menarik, sangat menarik. Mendengarkan diskusi dari banyak siswa, Xie Pingping memandang Chen Ye dengan ragu-ragu. Dia tahu bahwa Chen Ye melakukan ini untuk membantu dirinya sendiri. Dia sangat berterima kasih kepada Chen Ye, apakah dia mampu membeli makanan di distrik Tian, baginya, tidak. Tidak masalah. Namun, setelah apa yang dikatakan Zhao Liang, jika Chen Ye tiba di distrik Tian dan benar-benar tidak dapat memesan makanan di sana, maka Chen Ye pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang, dan masalah ini pasti akan menyebar di akademi. Kalau begitu, bagi Chen Ye yang baru saja masuk akademi, dia akan menjadi sasaran ejekan. Apalagi, Chen Ye telah menyinggung Zhao Liang sekarang. Aku takut dia akan dibalas oleh Zhao Liang dan yang lainnya selanjutnya. Maka hari-hari Chen Ye di akademi di masa depan pasti akan sangat menyedihkan. Xie Pingping masih ingat dengan jelas betapa bangganya Chen Ye. Karena itu, dia pasti tidak ingin membuat Chen Ye menjadi bahan tertawaan karena dirinya sendiri. Xie Pingping tiba-tiba berhenti, dia tidak bisa lagi mengikuti Chen Ye ke depan, meskipun dia tahu bahwa Chen Ye baik, tetapi Chen Ye,
yang datang ke kafetaria untuk pertama kalinya, tidak melihat harga hidangan di distrik Tian. Faktanya, Xie Pingping tidak yakin apakah Chen Ye dapat memesan hidangan di distrik Qitian, dan bahkan jika Chen Ye benar-benar memesan, Xie Pingping tidak ingin membuat Chen Ye menghabiskan begitu banyak uang. Chen Ye memandang Xie Pingping dan bertanya, ada apa? Xie Pingping sedikit takut untuk menatap mata Chen Ye, dan berbisik, Chen Ye, aku merasa sedikit sakit, bisakah kamu mengirimku kembali ke asrama, kita? Ayo makan lagi lain hari. Meskipun dia berbicara dengan suara rendah, bagaimana dia bisa bersembunyi dari siswa berbakat yang sudah memperhatikan mereka? Semua orang mendengar kata-kata Xie Pingping. Sebelum semua orang mengatakan apa-apa, sebuah suara terdengar di kafetaria segera.